Sorry Juma. Kan kita sudah sepakat dan sudah kamu yakin dan percaya kejadian kitab Alkitab kami ini bukan Taurat yang asli itu. Ada YouTube-nya kamu bersama-sama dengan si Don Ditan itu. Itu katanya aslinya itu kan sudah hilang sama sekali. Ya, udah Pak, udah. Saya nangkap. Saya nangkap poin itu. Kenapa kamu percaya kepada Bukan. Jadi gini Pak. Jadi ini salah semua orang Yahudi yang di sini salah semua ini. Kami Kristen salah. Jadi gini. Pemahamanmu gitu. Jadi gini Pak Lamsen. Kalau hari ini kemudian Bapak sakit hati, hari ini kemudian Bapak merasa dinista, hari ini Bapak merasa kemudian kecewa dengan apa yang saya uraikan. Ya itu karena sudah dinubuatkan. Allah mengutuk siapapun yang mengutuk Abraham. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa yang membentuk Allah dalam tercatat. Ya itu dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Kitab Kejadian ini kan tidak benar. Kok kenapa kamu percaya ke situ? Nah itu maksudnya supaya Anda itu tersadarkan bahwa apa yang Anda alami itu memang sudah dinubuatkan gitu. Iya. Artinya benar kitab kami kan, nubuatan itu benar. Ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu dipalsukan. Al-Quran tidak mengatakan itu. Al-Quran kamu dan Don Ditan itu mengatakan kitab itu sudah nggak ada lagi yang asli. Taurat dan Injil sudah nggak ada yang asli sama sekali. Yang ada sekarang ini tulisan manusia. Oke. Ya kan? Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran, Pak, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang yang punya kitab terdahulu itu mencampur adukkan. Makanya saya terima itu. Kalau mencampur adukkan, nah kalau nggak boleh mencampur adukkan. Nah, kalau kita mencampur adukkan lagi. Kalau mencampur adukkan berarti di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya tercampur dengan perkataan manusia. Gitu loh Pak, kita bisa maksudnya itu mana firman Tuhan, mana perkataan manusia. Nah, kalau firman Tuhan itu pasti terbukti kebenarannya. Seperti misalnya Kejadian 12 nomor 3. Bahwa siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku pun akan mengutuk dia. Jadi kalau ke hari ini kemudian Anda merasa tersakiti, ya itu adalah penggenapan daripada apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Itu kan pernyataan kita cuma ya. Kita harus konfirmasi kepada yang aslinya, nggak ada aslinya. Itulah kekurangan Allah di sini. Kenapa bisa hilang? Nah, kita nggak bisa konfirmasi. Jadi kita hanya duga-duga. Ini kan duga-duga cuma, ya kan? Kalau duga-duga saya tidak terima. Betul. Itu bagi kamu. Tapi itulah yang terjadi, Pak. Bahwa saya berterima, ya, saya mengikuti kata Don Ditan dengan kamu kan ada di YouTube saya ada saya rekam itu. Jadi Don Ditan mengatakan tidak ada bekas sama sekali, makanya tidak bisa dikonfirmasi. Loh, kok separah itu? Padahal Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu di situ adalah cahaya dan petunjuk. Kok separah itu? Tuhan tidak bisa mengawasi petunjuk dan cahaya itu, hilang sama sekali. Tapi bagaimana? Apakah Al-Quran mengatakan seperti itu atau tidak? Nah, itu yang sekarang kita selidiki. Cuma coba inilah kita selidiki. Benarkah Taurat dan Injil asli sudah sama sekali hilang? Nah, dijawab langsung Pak oleh Allah. Saya tidak mau percaya kepada pernyataan-pernyataan umat yang tidak bisa dibuktikan. Itu sifat saya Pak Juma. Oke. Jadi Al-Quran menjawab langsung apa yang Bapak bawa ini barusan. Al-Baqarah ayat 174. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Al-Baqarah ayat 174, Pak. Nah, gitu. Dan saya juga ikut baca kan. Saya tidak mau pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Ya. Al-Baqarah ayat 174. Nah, gitu bagus. Enak kalau begitu. Jangan hanya pernyataan-pernyataan tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kalau enak kalau begini. Saya baca ya tapi saya baca terjemahan ya Pak Juma ya. Iya, silakan Pak. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah ini. Jadi Pak Juma, mari kita pahami ayat ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Jadi ada di sini orang-orang yang menyembunyikan, ada yang tidak. Ini kita harus ingat ini. Jadi tidak semua. Tidak dikatakan itu. Semua orang yang menyembunyikan kan, yaitu Alkitab. Ini Alkitab ini Al-Quran atau mana nih?
Ya, itu adalah Taurat. Taurat. Ya. Dulu kan karena saya katakan kitab saya Alkitab, kamu itu marah. Iya, karena memang Alkitab. Iya, karena kitab Anda bukan Taurat, Pak. Oh, oke ya. Oke, Iya, iya. makanya jangan kita gunakan ini kalau bukan Taurat. Begitu Pak Juma. Saya ikut-ikut aja sama pendapatmu itu. Saya tidak mau membantah. Saya itu bukan tukang bantah. Saya ikutin petunjukmu. Makanya kita gunakan ini. Iya. Itu Alkitab, itu Taurat dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Nah, berarti ada yang menjual, tapi ada yang tidak. Berarti kan mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan dalam kurung ke dalam perutnya, melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Menurut ayat ini Pak Juma, ini kan bahasa Indonesia yang jelas ya. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab ya, nanti katanya Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Tapi kepada orang-orang yang tidak menyembunyikan, Allah mau berbicara. Nah, itu maksud ayat ini. Jadi bukan berarti semua Taurat itu hilang sama sekali. Tidak ada katakan hilang. Berarti ada yang sisa lagi, masih ada yang tidak menyembunyikan. Berarti ada yang kelihatan. Itu maksudnya Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ayat ini diurai ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Siapa orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada mereka? Ya ahli kitab. Ahli kitab, Pak. Ahli kitab. Makanya Pak Lamsen sampai hari ini belum pernah melihat kitab Taurat yang asli itu kayak mana, original teksnya seperti apa. Tidak sama seperti Quran. Al-Quran tidak di. Apa semua? Loh, kalau tidak semua berarti masih ada dong sekarang, Pak. Seharusnya ada buktinya. Al-Quran sekolah saya baca. Kalau ada bukti, berarti kan ada salinan daripada kitab Nabi Musa. Dengar dulu, Pak Juma. Saya tidak mau mendengarkan perkataan ustaz-ustaz. Banyak ustaz-ustaz yang tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran. Makanya kita pelajari bersama, ya. Buktinya masih ada apa ya? Karena ini kan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Jadi orang menyembunyikan aja, tidak semua orang menyembunyikan. Kan banyak kitab itu. Berarti walaupun bukan dia ahli kitab, ada yang tidak menyembunyikan. Bukan ahli kitab dia, kitabnya ada kan? Masa kan cuma satu lembar kitab itu? Banyak kan? Semua disembunyikan? Ya tidak, ada yang menyembunyikan, ada yang tidak menyembunyikan. Jadi contohnya begini, Pak Juma ya, ada yang memasukkan, orang-orang yang memasukkan uang 100.000 rupiah akan dipenjarakan. Apakah semua orang memasukkan? Kan tidak. Yang memasukkan aja masuk penjara, yang tidak memasukkan kan tidak. Berarti masih ada yang asli uang 100.000 rupiah. Begitu bayangan saya Pak Juma. Ya, gimana kira-kira Pak Juma? Kalau yang diterangkan di dalam Al-Quran tidak seperti itu, Pak. Ya, yang diterangkan di dalam Al-Quran itu ibarat air satu wadah yang suci, air bersih, kemudian dimasukkan air comberan. Maka seluruhnya akan tercemar. Tidak ada lagi yang asli, tidak ada lagi yang palsu. Tidak bisa, abu-abu dia. Tidak suci lagi air itu. Kenapa? Karena sudah ternoda dengan air lain, air comberan. Iya. Kan itulah yang diterangkan Al-Quran. Kan sudah tercampur wadah itu, Pak. Loh, wadahnya berapa? Emang cuma satu? Tauratnya itu di mana-mana kan ada ditulis, namanya kitab tulisan orang-orang kan banyak. Emang cuma satu. Makanya Allah menerangkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka mencampur adukkan antara firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Itu loh, Pak. Ada yang mencampur adukan, ada yang tidak. Berarti nah sekarang kalau air comberan, saya mencampur adukan air comberan dengan air bersih. Apakah semua sudah tercemar semua? Kan tidak. Yang campur adukan aja tercemar. Begitu, Pak Juma. Uang pun kan dipalsukan orang-orang. Tapi kan nggak semua uang itu dipalsukan. Masih ada yang asli. Begitu, Pak Juma. Sedangkan uang saja masih ada yang asli. Apalagi Taurat dan Injil itu di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Masa semua hilang sama sekali? Tidak, sangat lemah banget nih, Allah tidak bisa menjaganya. Kan terlalu lemah. Sedangkan uang aja buatan manusia masih terjaga, masih ada yang sisa. Nah, kalau itu kalau begitu coba tunjukkan kepada saya kitab Nabi Musa, Pak.
Nah, Yang masih kalau ada memang itu kita, mana? kalau memang kita tidak ketemu kita Nabi Musa, berarti Al-Quran ini tidak tahu, sudah hilang semua. Kenapa Loh, kok ayatnya jadinya ke Al-Quran yang salah, Pak? Kan Al-Quran ternyata sudah mengatakan loh? sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, Iya, yaitu Alkitab. Disembunyikan, Pak. Al-Quran menerangkan itu. Kemudian sebentar. Bapak mengatakan tidak semua disembunyikan. Nah, mana yang tidak disembunyikan itu mana? Coba tunjukkan kepada Saya kita. tidak, jangan Ada enggak? ke sana dulu. Saya hanya membahas Al-Quran dulu. Apa pernyataan Al-Quran kita lihat dulu. Ya, Ya, apa itu pernyataan Al-Quran? yang Bapak baca terjemahannya tadi itu. Loh, bukan. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ayat Al-Quran kan bukan hanya itu saja. Kan harus kita baca secara utuh. Kalau cuma satu ayat aja, ngapain banyak ayat-ayat? Ya, Nah, silakan Anda bawa ayat yang lain, silakan. gitu, Pak Jumaya. Pelan-pelan Iya. Pak Jumaya. Ya, Baik. itu. Silakan. Bagus kalau begini. Ya, jangan kayak bulldozer jalan terus kereta api yang tidak punya rem. Ya. Ya. Dan yang ini Ya, semoga Bapak bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Ada yang noise. Saya tidak di situ. Kita tanya dulu Al-Quran. Masih ada enggak Taurat dan Injil asli itu atau tidak? Fakta di lapangannya ada enggak, Pak? Fakta di lapangan ada enggak, Pak? Kita buka Al-Quran ini. Loh, Loh, makanya kejadian. kita tanya Ya, kok Al-Quran. Anda ingin mencari pembenaran di Al-Quran sementara Anda tidak bisa Iya, menemukan udah, kitab Juma. aslinya Nabi Musa. Ini kan lucu, Pak. Ngomong sendirilah cuma. Saya nggak kasih kesempatan menunjukkan ayat-ayat. Ya udah, silakan tunjukkan ayatnya, silakan. Nah, kita kan, nama saya bilang pelan-pelan. Yang kita selidiki Al-Quran. Jangan saya yang diselidiki. Saya bilang tidak. Pak Tato Ya, tidak silakan. ketemu. Siapa yang salah? Kan ke situ larinya. Baik, silakan Gitu, Pak, ya. silakan. Ya, Pelan-pelan. Ya. Agak lelet saya punya ini tulisan ini. Sebentar ya. ya. Sebentar. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Bentar Silakan, ya, Pak. Jemaah, ya. Iya, Agak lelet saya punya ini. baik. Ya. Bentar. Ini mana laptop saya ini kok begini. Sebentar. Pasti bisa dapat. komandan alasan aja. Alasan. Oke, kalau nggak percaya kepada saya, keluarkan aja saya. Saya gampang. Kalau memang Kan tidak percaya bercanda, kepada kan. saya, ngapain saya di? Alamsen jangan suka ngambek. Kenapa Alamsen? Yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar Oh, wala Pak, yukallimuhum Masih lagi? Allah. Ya, silakan Pak. Saya sambil nunggu ayat yang ingin Bapak bawa, silakan. terima kasih. Pertama-tama saya baca dulu surat Al-Baqarah 41. Iya, Ya. Beriman, Al-Baqarah 41 ya. iya. Al-Baqarah 41. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Al-Quran. Jadi saya disuruh beriman kepada Al-Quran dalam kurung ini kan. Ya, Yang membenarkan apa yang ada padamu. Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus percaya. Jadi katanya di padaku ini ada Taurat. Masih yakin ini. Allah masih ada Taurat padaku. Jadi Al-Quran ini membenarkan Taurat yang ada padaku. Ayat ini kepada siapa nih coba kira-kira? Saya tanya dulu, jangan sampai ambil kesimpulan. Oke, di mana? Ya. Ini Allah Dan sedang berimanlah kamu. Ya, Al-Baqarah 41 coba baca. ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku wahyukan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Ini Allah sedang berbicara kepada orang Yahudi, ahli Torah. Jadi apakah ayat ini sampai kepada orang Yahudi? Kenapa kepada Muhammad? Oh, ini sampai, Pak. Ayat Udah ini sampai kepada seluruh, jangankan kepada orang Yahudi, kepada orang Kristen aja nyampe ayat ini.
Jadi kalau saya terjemahkan Maksud bebas saya begini. Ya, silakan. orang Yahudi, ya, yang Ya. maksud saya kan orang Yahudi kan ada kitabnya. Kenapa bukan kepada orang Yahudi dikirimkan kepada orang Arab begitu jauh dari Yahudi sana? Oke. Sedangkan orang Yahudi dengan Arab itu berantem itu, nggak pernah bisa ketemu tuh. Iya, iya. Kan? Harus tahu itu, perang itu kan. Jadi kenapa kepada orang Arab dikasihkan bukan kepada orang Yahudi? Salah alamat lagi. Ya. Itu Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi Ya. Apalagi? dan ini masih banyak. Dan Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan. Sama ya, ini juga Al-Maidah 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah ini pertama-tama dulu banyak ayat mengatakan bahwa Alkitab yang Taurat dan Injil itu benar. Terus saya ganti dulu ya, saya ambil yang lain. Sebentar Juma ya. Jadi, ya sebentar. Yang penting sudah kita tahu bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat. Iya, itu betul. Iya. Ini ada lagi, kita baca dulu nih. Ada. Makanya saya kutip dulu ayat Al-Quran ini yang membuktikan bahwa ya. Kita coba baca dulu ya. Nah, ini Pak, manusia adalah yang satu. Allah mengutus para nabi sebagai memberi peringatan. Nah, rahasia. Kita Allah. Jadi saya ambil kesimpulan dari Al-Baqarah 213, Al-Baqarah ayat 213 mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil adalah milik Allah. Itu satu. Bisa baca tuh, ya. 101. Dan Al-Baqarah 101 juga mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu milik Allah. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Artinya cahaya dan petunjuk itu adalah barang sangat maha penting. Betul nggak? Pak Juma, ini harus kita terima dulu. Karena tanpa ada petunjuk, tanpa ada cahaya, kita tidak bisa bergerak. Mau ngambil makan pun tidak bisa, mau keluar dari rumah juga tidak bisa. Kalau tidak ada cahaya dan petunjuk. Begitu. Terima kasih. Kita maha penting kan? Iya. Oke. Di Al-Maidah 44, masih ada. Kami telah menurunkan banyak ini, makanya untuk membuktikan bahwa Taurat dan Injil tidak hilang. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya menerangi. Nah, sama. Al-Baqarah, Al-Maidah 46, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Taurat, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Sama. Artinya Taurat dan Injil itu maha penting kan? Kita baca Al-Hasr 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Jadi kalau dalam pikiran saya Pak Juma, kalau salah bilang salah ya. Kalau saya memiliki satu pot bunga ini kalau itu milik saya, akan saya pelihara. Padahal pot bunga yang bukan maha penting, hanya untuk keindahan aja di depan rumah saya kan. Tapi kalau Taurat dan Injil itu adalah milik Allah, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Dan katanya di ayat ini mengatakan di Al-Hasr 23, Allah itu adalah Allah maha memelihara. Tentu semua miliknya itu harus dipelihara. Betul nggak Pak Juma? Iya. Terima kasih. Jadi yang tidak memelihara apa? Kita sama kan? Iya. Semua milik Allah harus Allah pelihara. Kalau tidak, berarti Dia tidak maha memelihara. Tadi dikatakan Taurat dan Injil itu milik Allah. Di dalamnya ada pecahan petunjuk. Allah maha memelihara. Jadi Allah itu pasti memelihara miliknya, yaitu Taurat dan Injil. Kita sepakat itu kan? Dikatakan di Al-An'am ayat 34 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Jadi dalam Taurat dan Injil itu pasti adalah kalimat Allah atau firman Allah, pasti itu. Kalau tidak, mana ada bisa petunjuk, mana bisa jadi cahaya kan? Yakin nggak di dalam Taurat dan Injil milik Allah itu adalah kalimat Allah atau firman Allah?
Tentang Yakin. janji Allah. Yakin, Pak. Yakin, terima kasih. Iya. Dikatakan di sini, dikatakan di Al-An'am ayat 34, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah itu. Namanya kalimat Allah nggak bisa dirubah. Atau janji Allah. Yunus 64. Bagi mereka gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah itu. Tidak ada perubahan-perubahan. Jadi kalimat Allah itu ada dalam Taurat dan Injil, yaitu cahaya dan petunjuk, itu tidak ada perubahan di sana. Dan itu adalah milik Allah dan dipelihara oleh Allah. Kesimpulan, tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat atau firman Allah dan tidak ada berubah, tidak akan berubah. Berubah saja pun Pak Juma tidak bisa, apalagi hilang, tidak mungkin bisa hilang. Inilah satu bukti bahwa Al-Quran tidak setuju mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sama sekali hilang sama sekali. Itulah bukti-bukti yang saya bisa ambilkan dari Al-Quran. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan saya sebelum saya sikapi ini, Pak, Bapak percaya ayat-ayat tadi? Ayat mana? Yang ayat-ayat Al-Quran yang bawa-bawa tadi. Loh, ini kan kita sudah sepakat bahwa inilah yang kita yakini firman Allah. Kok bertanya lagi ke sana? Artinya setuju bang, dia. Oh, Iya kan? setuju. Kita Iya. sepakat bahwa inilah firman Allah. Iya. Kemarin kita setuju kan? Kemarin saya bilang kalau ada pernyataan-pernyataan Allah yang tidak benar di dalam Al-Quran ini, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini kan Baik. sambungan dari kemarin ini. Ini kan sambungan dari kemarin. Iya. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang tidak benar, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Iya kan? Kalau ini Iya. benar nanti, oke. Kalau ini benar, ini firman Allah. Benar, nanti ini benar. Kalau kita bisa temukan di mana Taurat dan Injil itu, Pak Juma, itu yang kita cari sekarang. Ini sudah benar-benar dikatakan Al-Quran bahwa Taurat dan Injil itu tidak mungkin hilang. Berubah saja pun tidak, apalagi hilang. Makanya kita berusaha mencari dulu ke orang Israel sana. Mana dulu Taurat itu mana? Kan gitu kita cari ke sana. Saya akan berencana ke sana berangkat. Mungkin ya 2 tahun lagi lah. Oh, Iya. apa Mencari tuh Baik. Taurat dan Injil itu. Oke, saya coba untuk mengurai, Pak. Jadi gini, Silakan. yang dikatakan kemudian ya tidak bisa dirubah itu adalah ketetapan Allah. Jadi bukan sebuah buku, bukan sebuah catatan. Tidak ada data di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa kitab Taurat itu tidak bisa dirubah. Itu tidak ada. Tapi ketetapan Allah, Pak Juma. ketetapan Allah, ya. Iya, Pak Juma. Jadi dalam Taurat dan Injil itu tidak ada kalimat-kalimat Allah atau ketetapan Allah, tidak ada. Ketetapan Allah yang ada di dalam yang diinginkan oleh Allah sama seperti Quran, Pak. Ketetapan Allah Ada di dalam Ada, Pak. Taurat, Pak. Taurat dan Injil itu semua milik Allah. Semua adalah firman Iya. Allah, Pak. Di dalamnya apa? Di dalamnya adalah firman Firman Allah. kan kalimat juga, kalimat Allah. Iya. Firman Allah, Iya. kalimat Allah. Ya, Nah, maka tetapi kita buku, dikatakan di situ, tetapi jelas-jelas kitab, ditulis tetapi buku, kertas yang digunakan itu Apapun itu. bukan merupakan ketetapan Allah. Pak Lamsen Ya. diem dulu dong, Pak Lamsen komandan. Susah kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya Diam dulu, menjelaskan dengarin gitu. dulu. Oke, silakan lah, Kan Bapak silakan. ini dijelasin. Dari rumah Oke, lagi. makasih komandan. Ya, silakan, Ya, silakan. jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa kitab Taurat, buku Taurat, catatan Taurat itu tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu adalah ketetapan Tuhan yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil. Itu harus dibedakan. Kalau kitabnya, bukunya dirubah-rubah, itu sudah tadi saya bacakan. Mereka menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Sorry, saya juga tidak mengatakan bukunya. Ini kan dikatakan di sini kalimat Allah ada di dalam Taurat dan Injil. Iya, Saya kalimatnya tidak itu mengatakan bukunya. oke, Kenapa kalimat itu Allah buku? itu tidak bisa dirubah. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, ya, jangan di dalam Al-Quran itu perintahnya kemudian untuk mendirikan sholat. Itu nggak boleh dirubah. Ketetapan Allah itu untuk memerintahkan manusia Iya, itu betul. untuk tidak sholat, iya. Tapi buku Al-Quran, Betul. kalau kemudian ada yang ingin merubahnya, kan berubah dia Quran itu. Tapi Iya. karena Allah kemudian menjamin Quran, tidak ada yang bisa merubahnya. Itu tidak dialami oleh kitab-kitab sebelumnya.
Tidak ada jaminan Allah kepada Tadi kitab kan kita sudah tersebut. sepakat, Pak Juma. Inilah enggak enak Pak Juma. Kok bisa Ini berubah? Bapak harus Tadi kita Bapak sudah harus sepakat. membedakan antara ketetapan Allah dan juga buku Iya. daripada apa yang dimana ketetapan Allah itu tertorehkan gitu loh Pak. Makanya di dalam Yeremia 8 nomor 8 itu kami bijaksana, kami Wah, mempunyai itu Jeremia. Torah. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong gitu loh Pak. Jadi buku Torah itu Kenapa kamu lari ke Jeremia Juma? Inilah kan kamu. tadi diterangkan Dulu kok Pak. begini. Allah Kamu tidak menerangkan. Konsisten. Aduh, Juma, kamu kok nggak konsisten? Ya makanya diam Pak kalau saya menjelaskan gitu loh. Kamu tidak konsisten. Saya lah keluar saya kalau gini. Kamu bukannya benar-benar kamu guru, Oh, guru kok kumat begitu? lah Tidak ingat ini, omongan, komandan. ingat janjimu, ingat omonganmu. Masa kamu nggak konsisten? Lah Bapak ini gimana toh? Tadi kan Gimana, ayat-ayatnya gimana, sudah gimana? jelas. Bahkan Bapak Kenapa menjelaskan. kamu lari ke Jeremia segala macam. Yang kita selidiki Al-Quran. Yeremia 174 Pak. Untuk apa? Al-Baqarah ayat 174. Nah, Innal latina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. memang kamu itu. Jumat Sesungguhnya malam. orang-orang yang menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka yaitu Alkitab. Seirama dengan Yeremia 8 nomor 8 kok alergi. Kan samanya ini bunyinya Ya, Pak. bilang. Tadi kan kita sudah janji bahwa kitab ini bukan kitab Taurat dan Injil asli. Untuk apa kita pelajari lagi itu? Nah karena itu izinkan saya menjelaskan. Ya, tadi kan sudah sepakat di dalam Taurat dan Injil itu adalah kalimat-kalimat Allah. Betul. Dan Allah di situ. Benar Kenapa sekali. Allah Itu nggak dan bisa Taurat dirubah itu. cahaya dan petunjuk. Janji Allah itu terhadap kaumnya Nabi Musa. Itu nggak bisa dirubah Pak. Iya, oke, kaum Nabi Musa. Iya betul, kaumnya Nabi Musa. Saya nggak Ya. bantah, tidak bantah. Tapi Betul. kalau kamu pegang lagi Alkitab saya marah. Gitu, saya terus terang aja. Tapi kalau Oke. ini Oh, tidak Oke. lari, asal jangan lari. Alergi dia. Makanya, alergi, Oke. Alergi. sikapnya. ya, Hmm. saya marah lah. Jangan dicampur-campur adukan. Ya Al-Quran udah, mengatakan Komandan. kamu jangan campur adukan yang batil dan yang ya gitu. Kita harus turun. Ya. Oke, komandan, nih jelasin sama Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak membawa surah tadi ya. Ayat 41 ya kan. Bawa dari Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku wahyukan, yang membenarkan kitabmu yang ada pada kamu. Jadi kitab Torah itu firman Allah, itu dibenarkan oleh Allah. Makanya kami beriman kepada kitab Taurat. Bahwa kitab Allah yang datang sebelum Al-Quran itu ada kitab Taurat. Allah tidak pernah mengakui beda atau kitab-kitab di luar daripada agama samawi. Injil diakui oleh Allah sebagai kalamullah, hikmat yang diberikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah melalui Al-Quran kepada orang Israel, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran. Kamu ngerti bahwa Allah itu mampu kemudian mewahyukan sebuah kitab kepada kaumnya, kepada manusia. Karena itulah kemudian peringatan Allah kepada Bani Israel, jangan kamu menjadi manusia pertama. Wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kau menjadi orang yang pertama kafir terhadap kedatangan Al-Quran. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Ini perintah Allah kepada orang Yahudi. Kalau Bapak mengatakan, masa itu untuk orang Yahudi tadi ya kan? Kenapa enggak ke Yahudi aja langsung? Pak, ini zamannya pewahyuan Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran ketika datang, Allah menerangkan seperti apa? Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kepada manusia semuanya, bukan hanya kepada bangsa Arab. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya hanya kepada kaumnya masing-masing. Tapi Al-Quran diwahyukan seluruh manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Wahai manusia, berarti semua diseru. Yahudi manusia, ya, Mesir manusia, Indonesia manusia, semua diseru untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, kemudian ketika Bapak menerangkan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, ini pernyataan Allah kepada Bani Israel agar tidak kafir terhadap Al-Quran. Saya tidak bisa menerima Jumat seperti ini. Dikhotbahkan lari ke sana kemari. Minta maaf saya. Sampai jumpa kembali besok ya.
Kalau seperti ini saya tidak suka. Ngalihkan. Kan Bapak tadi membawa ayat Al-Quran, giliran saya menjelaskan Saya Al-Quran tidak mau kok nggak seperti ini, boleh? Kamu guru besar sangat yakini orang kamu pengikutmu Loh. banyak. Kamu seperti itu. Bapak Saya tidak Bapak mau. membawa ayat Al-Quran ketika saya menjelaskan Kenapa kitab kamu saya larikan kok. lagi nih? Yang kita bahas udah lari, nggak benar lagi. Oke, terima kasih. kemana? Saya Lah, Salam, Sen. ini kan pernyataan Bapak tadi, kenapa Al-Quran Nah, kamu diwahyukan? lari. Tidak benar. Lari kamu itu, mananya? ya. Kamu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah mengunci mata hati Anda. Terima kasih banyak. Saya off. Anda mengunci- ya. Jumat. Allah Sorry, mengunci Pak mata Jumat. hati Anda Besar. gitu loh. Sorry, saya Ya. keluar. Sampai Anda itu nggak bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mendengarkan bagaimana? Saya kan sudah mau diajak ke Al-Quran tadi. Kok saya katanya nggak mendengarkan? Lah, Al-Quran kita saya pelajari sedang bersama. menjelaskan Hari. Al-Quran. Menjelaskan Kenapa Al-Quran itu langsung tidak ke didatangkan kepada orang Yahudi Kenapa kan? kamu lari? Ya kamu Enggak, jelaskan, Pak. bukan yang kita pelajari. Saya sementara mengarah kepada ayat-ayat yang bawa Bapak Al-Maidah ayat 44. Ada lagi, Nah, ini kok- ada tadi, ada juga An-Nahl Anda bawa. Ini saya Oke. berurut Pak menjelaskan itu. Mana Inna menurut anzalna kamu? Taurah fiha hudaw wa nura. Ini saya sedang menjelaskan, Pak. Oke, kamu udah penyakitmu kumat, udah kayak kereta api tidak ada rem. Sungguh kami yang mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini saya sedang menjelaskan. Kabur bang. Ya, memang susah ya, karena di dalam kitab mereka itu diterangkan dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah kemudian ketika saya menjelaskan tentang kitab mereka, mereka menjadi malu, mereka merasa risih, menjelaskan Al-Quran mereka merasa panik? Kenapa? Karena itu sedang menggenapi firman Tuhan. Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang siapa yang mengutuk Abraham? Siapa yang mengatakan Abraham itu berzina? Siapa yang mengatakan Abraham itu punya anak haram? Siapa yang mengatakan Abraham itu kemudian istrinya melakukan poliandri? Siapa yang mengatakan kemudian Abraham mengusir Sarah istrinya, Hagar istrinya, dan juga anaknya? Siapa yang mengajarkan kemudian bahwa Ismail anak Abraham itu bukan anak suci, tetapi anak haram? Siapa yang mengajarkan kemudian bahwa Ismail anak Abraham itu adalah anak yang tidak sah, anak yang tidak diridhoi, anak yang tidak diberkati? Dia adalah anak seorang budak. Siapa yang mengajarkan itu? Mereka. Maka mereka yang dikutuk. Kalau hari ini kemudian dia tidak bisa menerima Al-Quran, karena itu sedang menggenapi kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Umat Islam saban hari, subuh, pagi, siang, sore, malam, bergulir sepanjang zaman, umat Islam senantiasa memberkati Abraham. Makanya hati umat Islam itu lembut. Ketika diajarkan kebenaran, air matanya menetes. Umat Islam dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Orang-orang non-muslim yang hidup di tengah-tengah mereka damai. Mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka dihormati. Kenapa? Umat Islam itu adalah umat yang diberkati oleh Allah. Umat Islam itu adalah umat rahmatan lil alamin. Umat Islam yang pada lisannya, pada perbuatannya membuat orang-orang di sekelilingnya aman, tentram. Jadi kalau kemudian hari ini saya menjelaskan Al-Quran, saya menjelaskan dalil-dalil dalam kitab suci yang kemudian merupakan kalamullah, ada yang menolaknya, tanda tanya besar ada apa? Gitu. Mereka dikutuk oleh Allah karena mereka perbuatan mereka sendiri, karena ulah dari perbuatan mereka sendiri. Yesaya 44 nomor 10. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, yang membentuk Allah menjadi sembahan tuangan? Siapa mereka yang membentuk pencipta alam semesta dalam rupa patung? Apa kata dalil nomor 11-nya di dalam Yesaya 44 itu? Aku Allah akan membuat mereka malu.
Subhanallah. Jadi kalau hari ini mereka malu, membahas kitabnya malu. Dibaca ayat, data, dalil di dalam kitabnya malu. Marah, murka. Kenapa? Sedang menggenapi apa yang diterangkan di dalam Yesaya 44 nomor 10, nomor 11. Mereka semua akan aku buat malu. Karena mereka telah menuangkan aku dalam bentuk patung, dalam bentuk yang baru. Engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mereka nggak mau dengar itu. Kenapa? Itu tadi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Membawa-bawa Al-Quran, diterangkan, inna anzalna Taura fiha hudaw wa nura. Seakan-akan bahwa kitab mereka itu adalah Taurat. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 44 adalah kalamullah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Lalu apakah kemudian Taurat itu datang kepada kaum yang taat? Tidak. Mereka adalah pembangkang. Mereka membantah semua dalil yang datang kepada mereka. Mereka gemar membunuh para nabi. Nabinya saja dibunuh, apalagi ajarannya. Makanya sahabat-sahabat sekalian ya, kita kudu bersabar memang untuk menghadapi orang-orang kayak begini. Yang satu datang menghujat, so pintar, so hebat. Bawa-bawa kitabnya dengan menggunakan narasi bahasa Arab. Ditanya tentang Al-Quran, nangis. Dijelaskan bahwa apa yang diterangkan dalam surah An-Nisa, Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak mati dikutuk. Ya. Dia adalah hamba yang mulia. Kita hormati, kita ajarkan untuk menghargai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ditolak. Dia maunya Nabi itu mati, ditampar, diseret, diludahin, dibunuh. Dia maunya kayak gitu. Dikiranya itu baik. Dikiranya dengan kayak begitu mereka sudah melakukan kebaikan. Al-Quran menerangkan summum bukmun. Apa yang mereka lakukan mereka anggap benar. Tapi di hadapan Allah itu adalah satu kekufuran yang nyata. Makanya sahabat-sahabat dimuliakan oleh Allah. Ini terpaksa saya harus panjang-panjang sedikit ya. Al-Quran menerangkan begini. Di dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi alladhi kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling hina, yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir. Maaf. Karena mereka tidak beriman. Makhluk bergerak yang paling hina. Kalau makhluk bergerak itu kan ada tuh, ada ayam, ada sapi, ada monyet, ada biawak, ada kadal, ada cumi, ada ikan lele, ada ikan teri, ada apa lagi? Ada kerang, ada kecoa, ada cicak, ada nyamuk, ada lalat. Apa lagi? Apa lagi kawan-kawan? Apa lagi coba sebutkan teman-teman? Ada asu, ada guguk, ya toh? Ada babi, ada kadal, ada gajah, ada buaya, Oke. ada toke. Nah betul. Apalagi yang saya belum sebut? Kata Allah, dia ini makhluk bergerak. Tapi kata Allah, inna sarrad dawabi indallahi alladhi kafaru. Kok bisa? Ya, kata Allah. Fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk, yang paling hina, yang paling nista dalam pandangan Allah adalah manusia. Manusia yang mana? Kafir. Alladzina kafaru. Karena mereka tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Datang-datang bawa ayat suci Al-Quran dijelaskan panas. Nggak mau dia dijelaskan kitabnya sendiri. Kenapa? Itu tadi. Hatinya tertutup. Nggak beriman. Ada lagi yang datang, ngaku-ngaku S2 teolog. Manggil-manggil saya Ustadz. Supaya apa? Supaya orang tahu, ternyata si Petro dialog sama Ustadz. Wih, kelasnya tinggi.
Nenekmu kiper. Anakku aja yang kelas 6 SD kamu dialog, belum tentu kamu bisa menang. Kamu menggunakan panggilan saya Ustadz. Kapan-kapannya saya perkenalkan diri sebagai Ustadz. Ustadz Suma. Sengaja dia menggunakan kata Ustadz Suma. Supaya dianggap, oh dia lagi dialog sama tokoh yang tinggi kedudukannya di Islam. Dasar licik lo, balao. Ya. Lalu kemudian giliran menceritakan dalil-dalil dalam kitabnya menggunakan bahasa Latin, Arab. Wish. Dipikirnya dengan membahas Latin, udah bisa dia. Inna sarat dawabi indal lahi lasina karapu, kaparu, tuyul, bukan karapu. Beri salam aja keok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebut saja daripada Arbaham. Diluruskan nggak bisa. Kenapa? Anda dikutuk. Jadi gitu ya, para sahabat-sahabat sekalian. Ada yang nyebut ikan karapu. Beda karapu dengan kafaru. Jadi gitu sahabat. Ya. Apa yang kita kemudian uraikan pada sore hari ini terkait dengan Al-Quranul Karim yang dibahas dengan Pak Lamsen, ternyata Pak Lamsen tidak kuat. Padahal Al-Quran itu jelas seruannya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha lati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya sendiri. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Sehingga di antaranya ada yang kau tuhankan. Yang nyata di dalam kitabmu Roma 1 Roma 1 nomor 3. Bahwa dia berasal dari sperma Daud. Tapi kau tuhankan. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Subhanallah. Ini yang sedang kita sampaikan. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Malah nyembahnya kepada sesama manusia. Ya itulah celakanya.